Jemaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Oleh sebab itu iman dengan ilmu harus sejalan, ya. Harus sejalan. Maka pada hari ini, pada hari ini majelis zikir kita terus menerus mengadakan penambahan ilmu melalui dakwah majelis zikir kita. Di setiap badal, di setiap pertemuan-pertemuan pelungguh niki dalam rangka kita menambah ilmu. Dalam rangka apa? Menambah ilmu. Cuman manik disida Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala membikin orang alim itu, menjadikan orang berilmu itu, pelungguh sami ini meraih ilmu itu dengan 3 cara. Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita, memberikan ilmu kita dengan 3 cara. Selain yang 3 ini tidak bisa nambah ilmu. Pertama, ada orang yang Allah jadikan alim, ilmunya tinggi sekali, hebat keilmuannya. Dia diberikan ilmu dengan cara mendengar. Pelungguh sami niki dengan cara mendengar pelungguh. Dan cara mendengar inilah yang paling pertama dipraktikkan oleh para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bisa baca tulis, Bu. Nulis ndek tahu, membaca ndek tahu, tapi alim. Alim mereka. Siapa itu? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka yang mereka andalkan adalah pendengaran. Ya. Ada satu kitab, jamaah sekalian, merek judul kitab itu adalah Al-Ulama'ul Ummiyun. Ya. Al-Ulama'ul Ummiyun, nama kitab itu. Itu judulnya. Ulama-ulama yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi ulama. Nah, termasuklah diantaranya di sana ialah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi berapa ribuan hadis beliau hafal. Bagaimana cara mereka berilmu? Dia dengar dari Nabi. Andalannya ialah pendengaran. Pendengaran yang mereka andalkan. Bisa tidak orang jadi alim, ngaji seperti ini? Kalau pelungguh niki benar-benar mengandalkan telinga dan mendengar apa yang disampaikan oleh ustaz, alim pelungguh. Lagu yang menghalangi telinga kan mata. Lunas. Pada saat mata mulai royok, turun, dia lain kentok. Dia yang terang ini. Dia kentok lagu dia lain anu. Nah, makanya yang menghalangi telinga apa? Yang menghalangi telinga apa? Bisa saja, Bu. Bisa saja niki. Irem niki lagu khusyuk. Yang menghalangi telinga adalah 2. Matamu yang turuti perasaanmu. Manakala matamu turuti perasaanmu, kalau tertidur dan terlelap. Lebih dalam lagi matamu turuti perasaanmu, lalu ruhmu turuti kaujiun. Apa? Hanya rebuin, Bu. Telah meninggal dunia Ustaz Siswandi. Burung ini. Iya. Arab dengan burung mati. Niki. Ada ulama itu meninggal dunia, padahal dia mati ulama niki. Lupa kalau ulama niki. Beliau tidak mati, lalu sekarang mati niki. Dengan belangar niki. Demi nuah mati niki, ulama ini langsung dipandi niki, tebokos, sembayangin, lalu dia mati sebenarnya. Akhirnya dia dimakamkan, demi nuah terbacaan talqin niki, telu jelek walau dalam kubur, bumeleng. Ya, ditaruh kening, langsung nenek ikan jagalangan berembok niki arah lawang kubur dek mensiset isin terinjak. La ilaha illallah pada talet. Nah, suara seperti baru ini. Padahal dia kemati, belum pada talet. Ubreng bentang. Nah, itu belum tahu. Lalu dia berjanji, ya Allah,
kalau aku bisa bangun kembali keluar dari kubur ini, malaikat mungkar nangkir dengan itu ketemu dengan masih hidup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku kembali. Aku ketua nih. Masih hidup nih tuh. Ada mungkar nangkir balik lagi. Oh, dengan masih hidup. Ada aja ini. Udah keliru masyarakat ini. Ini tuan guru ini yang mati. Ustaz Syekh. Akhirnya dia berjanji, ya Allah, kalau saja ada izin aku hidup kembali lagi, aku pulang lagi ke rumahku, aku akan mengarang sebuah ilmu tafsir. Saya akan karang ilmu tafsir. Nabi nyabar, sabar. Tiba-tiba harap dengan maling girang paling bokos. Lalu salah andang kursi, sebenarnya bokos andang itu gana sih doang. Kurang respon ke situ, mana mana. Udah jamutin. Mana ini situ nih. Tuh andang ke jamaah. Ya, kelah mengok nih. Salah andang nano tadi, salah andang kursi itu. Lagu indek kandang tuh cidah. Nah, jamaah sekalian, itu tiba-tiba dengan maling nih. Paling girang paling bokos dua. Ini kubur baru nih. Kubur yang dia gali ialah kubur yang sudah 3 hari, 4 hari, sampai 1 minggu masih sholah bokos. Dia gali. Tuh, ini dengan ngali nih. Udah 1 minggu nih. Nah, pas sekali niki kendaitan mayit niki. Buka lah masih hanut bokos nih. Masih baru nih. Terus dengan lekat tali nota, tali pocong niki, buntu res. Assalamualaikum. Ini maling yang kedua. Allah Akbar, ini maling ini. Allah Akbar, ini maling ini. Allah, ada panjat belum masih hidup. Ternyata maling soleh, ternyata. Ada panjat masih hidup. Dia lari maling niki. Tindak lain. Tulah menekan tindak lain. Aku yang ustaz, tuan guru daman lah, umpamanya dia. Dan beliau terkenal ya di masalah. Saya ini ustaznya. Tulah maling. Angkat kan ustaz mati. Dia angkat lagu dia kemati nih ampun pada karet ini. Oh, jadi dia mati tulah maling air maling guru takut. Nah, lamun model-model lagi nana jatuh rarat. Tuan guru mati auranya kan beda. Model Buruban, Pak Alus tinggal di lagu-lagu dengan lagu rajin, wirid, rajin niki, rajin baca Al-Quran ya niki tuan guru. Dakanya seminggu niki ini bangsa ini dibak badok. Nah lama tele sebinaan tuan guru niki hajah, ibu hajah niki yang sudah berikan doa di Jabal Nur supaya jasad itu tidak cepat hancur lah, cari di itu nanti. Jabal Nur doang tahu kanggo terima. Ini dulu jauh sekarang tahu jauh. Kita terima Jabal. Bangun balik Nur Hayati. Baik, yang lanjut jamaah sekalian. Tulanglah malu niki Nur tuan guru kembang peluang angka. Pada becat kalau memaran mati. Nggak kemati. Niki lagu angka pada talet. Berarti terus sekarang menentang bokos yang baru ini kamu baik ambil sudah, tapi dengan syarat ambilkan aku bajuku di rumah ini. Air untuk PT tulak maling niki sikit. Mungkin assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah tiara salam tuan guru almarhum niki. Punasin kelambin. Belum ada. Mungkin balik ke kubur nanti. Allahu Akbar, irdik wah mati, tuan guru bukan rencongan pada maran, pada mati. Itu mungkin yang tunasin kelambi, mutujuan kelambi, bertujuan ke kubur. Nyalin beliau, pulang, baru beliau mengarang tafsir. Itu ada tafsir nama tafsir, lupa karang tafsir niki, itu yang rencana pengarangannya, rencana penulisannya di alam kubur. Ulama itu jemaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Baik, makanya yang sampaikan kepada pelunggung kami, pertajam pendengaran kau bisa alim. Dalilnya dalam Al-Quran ada disebut orang yang istami'.
allazina yastami'una fayattabi'una, orang-orang yang selalu mendengar, fayattabi'una ahsana, mereka mendengar lalu mengikuti allazina yastami'una al-qaul, orang-orang yang mendengar kaul di sini Nabi, bahasa di sini Nabi. Itu kaul, itu banyak perkataan di sini Nabi. Fayattabi'una ahsana, dan mereka itu ialah mengikuti apa yang dia dengar, tetapi yang dia ikuti ialah yang terbaik. Dua syaratnya: mendengar perkataan, kedua mengikuti perkataan yang terbaik. Bukan semua perkataan yang harus ikuti. Waktu kau sami'na dan wa ata'na itu, ikuti yang terbaik. Ini ajaran Al-Quran, Bapak. Orang-orang yang di sini Allah Subhanahu wa taala bermanik, ini Az-Zumar ayat 18, orang-orang yang mendengar, kaum yang mendengar al-qaul, perkataan-perkataan di sini Nabi yang begitu banyak itu. Setelah dia dengar, fayattabi'una, mereka mengikuti apa yang dia dengar itu, tetapi yang dia ikuti itu ialah orang-orang perkataan yang baik. Lalu bagaimana mereka? Perhatikan, ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ulaikahum ulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang cerdas. Berarti alim enggak orang? Alim. Syaratnya cuma dua. Kau dengar perkataannya, lalu kau ikuti apa yang dia katakan, kau alim. Rumusnya cuma dua aja. Dan ini yang dijalani oleh seluruh sahabat-sahabat Nabi dulu. Makanya sahabat-sahabat Nabi dulu, mereka ummi, tidak bisa baca tulis, tetapi mereka alim. Mereka alim. Itu ada ulama namanya Imam Ali Al-Khawas. Ini ulama juga, itu dalam kitab itu dijelaskan, beliau itu adalah tidak bisa baca tulis, Imam Ali Al-Khawas. Tapi murid-murid beliau banyak yang mengarang kitab, mengarang tafsir-tafsir Al-Quran. Padahal beliau apa? Tidak bisa baca tulis. Itu al-ulama'ul ummiyun, itu judul kitabnya. Dijelaskan di sana. Ini ulama ini dia tahu nulis, ulama ini dia tahu baca. Apalagi bahasa Inggris, marak satuan, marak baru, marak bahasa Inggris sungguh, ada telu minggu, nanti aran kursus cekat bahasa Inggris. Ya. Mereka tidak bisa bahasa, nulis, membaca, tapi mereka bergelar ulama. Subhanallah. Apa yang menyebabkan mereka alim? Fayastami'una al-qaul. Mereka banyak mendengar perkataan-perkataan gurunya. Entah dengar suara-suara guru. Yang kedua, fayattabi'una ahsana. Mereka ikuti perkataan gurunya yang terbaik. Ya Allah, angka berkemungkinan pelungguh niki jadi orang alim. Asal punya apa? Telinga saja. Alat pendengaran pelungguh adalah apa namanya? Telinga ini dimaksimalkan anunya. Nanti orang fungsinya dengar saja. Begitu dengar kerjakan, begitu dengar kerjakan. Biiznillah. Ulaikal ladzina hadahumullah. Pelungguh sami niki akan mereka telah mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak, yang paling mahal itu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mahal itu jamaah hudan atau hadahumullah. Mahal petunjuk, mahal jamaah sekalian. Dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu bukan semuanya harus datangnya dari guru kita. Bisa petunjuk Allah itu datang dari lebah, bisa petunjuk Allah itu datang dari binatang, bisa petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu datang dari kelakuan istri kita. Wagama seninang kangkan, pengomeh, petang bebek, lagu, pembersih. Setiap dengan niat kuat ngomeh, pasti pembersih. Nah, dianalisa itu oleh ulama membaca ulama firasat. Ada ulama namanya Ibnu Sirin.
itu ahli takbir mimpi. Lamun mimpi ini lunasan, kamu akan begini, kamu akan. Itu Ibnu Sirin namanya. Itu ulama itu ahli sekali dalam mentakbir mimpi. Ada kitab yang paling terkenal takbir mimpi itu adalah karangan Ibnu Sirin. Lamun impian napiaran niki air laut ya tayak niki akan begini. Lamun impian di napiaran langgar meong akan be kamu akan begini. Subhanallah. Baik, yang mandap oleh Ibnu Sirin sedikit nih. Kenapa beliau alim sekali di bidang mimpi? Amal-amalannya ibu-ibu niki Ibnu Sirin itu hendak beliau wirid. Wirid lah sederhananya. Tapi satu amal-amalan beliau. Ini amal-amal Ibnu Sirin niki. Yang mencekat kalau Ibnu Sirin. Pelumur niki lamun bekelor oleh julun beliau tetahun anu dah kuatak. Lamun harap dengan bekelor meminta ibu-ibu. Girang sangka buit piring. Ini tidak ada unsur kesengajaan tiba-tiba teniki. Nah orang seperti ini, lamun men pendait, ndik milih susah, milih men no. Namun jadi kepala desa nyalon terus, dia milih kalah. Nah dia milih terik kedudukan lamun meni. Lamun suge semaman dia milih keseang. Benar dengan ini mangan. Itu ini dengan mangan pun. Ara endah ibu dengan mangan merintah. Ini ilmu Ibnu Sirin. Ada juga orang makan bu merintah. Nah terus girang pemani aren jok tiang. Oh ini lamun arat dengan ini model doser nih. Abang? Doser. Tuan. Doser nih. Apalagi girang pelanggut piring oleh tiang Malik. Sebab orang makan sehari ini bahasa Ibnu Sirin itu kuat dia, kuat makan tapi sedikit mikir. Ini kitabnya Ibnu Sirin ini ibu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Kitab yang paling terkenal sekali. Beliau itu. Namun ada dengan ini namanya model. Hah? Coba diserius cari tiang. Coba serius kan. Sebenarnya tambah keluar nih. Ini serius nih. Tuh andang semenin ini. Kemarin di menu nganget langsung pertanyaan tiare selanggar dari tiang ini. Nah kayak nah. Kalau Ustaz Tofel meraktik Maulana saya entah. Maulana saya dulu menjelaskan perang Badar itu lekang ke sorban mau begolok le julun ke kanak Bapak Maulana saya dulu. Dia selalu berusaha lagu ndek semal no ibu baru jadi sebenarnya sudah kado jilbab dan baru niki. Lagu negara jauh yang berat lalu niki ya. Nongkan kirim ke Tuhan. Milandi dia bawa ke rusak tadi dengan pikiran sama aja galang jauh. Kita lanjut jamaah nggih. Lanjut atau tentang. Batur rujus pala nanti datang sebagian berminta dia. Iya. Oke. Apa syarat alim kita? Sebentar, Ibnu Sirin amal-amalannya oke. Ibnu Sirin itu amal-amalannya Bapak. Just one, cuma satu. Iya. Apa itu? Pernah beliau niki beraikan jasa dengan tua niki angka susah lalu bilang jelu ke kita nanti masalah sebang bahasa. Lalu gimana ayuin? Itu Ibnu Sirin setiap dengan susah lalu ayuin. Lalu papa niki tidak keceplosan. Nabi bahasa nabi susahan. Niki susahan ke utang tiang kadung kebiaya anak sekolah niki ada 500 dirham. Ya kurang lebih ya sekarang kalau kita jutakan itu 200-300 juta lah. Terus kayak nunggalang susah niki uang 5 kali yang ketagih si Ipin Kepe. Ibnu Sirin berkata ki, ya Allah susah dengannya.
Terus apa guna kebetulan? Lalu kan dia tahu bantu. Lalu Ibnu Sirin balik lagi ke rumahnya, dia ambil uang 600 dirham, lalu dia berikan orang itu percuma. Lalu dia berkata apa? Ya Allah, engkah keketuan kesusahan dengan ani. Sebab apa? Beliau kalau menanya itu kesusahan orang harus dibantu. Itu tarekat beliau. Nah, lalu dengan cekap ilmu firasat, ketuan dengan barak sudah kesusahan, bantu. Belum akan hebat seperti Ibnu Sirin. Hari membelai sengkang, mestul, angkat telang, beliau langsung. Ya. Kalau kelemu itu Kak, membelai sabuk serangan dah. Enggak, pas kalau ngaji niki lupa kali jadi batu, beliau sabuk. Ini jangan sekalian. Orang satu jilbab dia nari angkat petai kelikit langsung bilang tidak pernah satu pelunggu pun bertanya tentang kesulitan orang kecuali pelunggu itu menutupi kesusahan orang itu. Ini tarekat Ibnu Sirin, berat tarekat beliau. Tetapi subhanallah jamaah sekalian, beliau itu dianugerahi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angka lamun teu ketuan niki si alakar-lakar tabau bantu. Mana? Apa atau bau bantu seninan jilbab enggak ketua. Lalu semua enggak ketua. Nggak bersentang terbelah terus tu dia terduk baik. Kita bani beliau masalah ni. Mana satu laundress niki. Oh itu dulu gitu doang. Kado maris enggak. Niki masalah lalu jas si kado niki, gamis si kado niki haji 600 haji. Haji berapa? 600 paling murah niki 600 niki. Munas ibu. Baik, jamaah sekalian hafizan wa iyyakumullah. Bagaimana kita bisa alim bahasa manik Allah Subhanahu wa